Halo, selamat malam rekan-rekan yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus. Kembali bersama dengan saya, Feby Timotius dari Bara Digital Ministry. Malam hari ini kita akan kembali belajar firman Tuhan bersama dengan hambanya Pendeta Bambang Wianto. Apa arti darah Kristus? Nah, buat teman-teman yang mungkin sudah lama menjadi orang Kristen, mari kita melihat lebih dalam lagi tentang hal ini. Dan buat teman-teman yang baru pertama kali join dengan Bara, kita belajar dan kita bersama-sama nanti teman-teman juga akan melihat ini sesuatu yang sangat penting bagi kehidupan kita. Buat teman-teman juga jangan lupa untuk dukung pelayanan ini dengan cara subscribe YouTube channelnya dan juga follow media sosial dari Bara Digital Ministry. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, yang mengasihi kami rindu roh-Mu yang akan memimpin kami untuk mengerti kebenaran, sehingga dengannya Engkau menerangi kami, dan dengan kebenaran itu kami dimerdekakan. Kami rindu, hamba-Mu Pendeta Bambang juga pasti Tuhan urapi, kami semua yang siap belajar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat malam Pak Bambang, saya persilakan Pak. Selamat malam. Bersyukur kita boleh berjumpa kembali di dalam Bara Digital Ministry pada malam hari ini. Dan tema hari ini adalah apa arti darah Kristus. Pernahkah Bapak, Ibu, dan sahabat-sahabat muda merenungkan seberapa besar harga yang harus dibayar oleh Tuhan Yesus untuk menyelamatkan diri kita dari hukuman maut, dari hukuman kekal. Dunia ini mengenal banyak hal yang sangat berharga, yaitu emas, mungkin berlian, properti, bahkan teknologi canggih. Namun, pernahkah kita sadar bahwa tidak ada satupun yang lebih mahal daripada darah Tuhan Yesus? Bayangkan seseorang yang sedang berada di ambang maut, tenggelam di lautan dosa, tanpa harapan. Dan tiba-tiba ada satu tangan yang terulur, menariknya keluar dari kehancuran. Tapi tangan itu bukan tangan biasa. Itu adalah tangan yang tertusuk oleh paku, berlumuran darah, penuh luka. Darah Kristus itu bukan hanya setetes cairan merah yang tumpah di kayu salib. Tetapi tahukah Anda, tanpa darahnya kita tetap berada di dalam kuasa dosa, tanpa pengharapan dan terpisah dari Allah. Namun, karena darahnya kita dibenarkan, disucikan, dan diperkenankan masuk ke dalam hadirat Allah yang kudus. Maka hari ini mari kita renungkan betapa besar pengorbanan Kristus melalui curahan darahnya yang kudus. Dan apa artinya darah Kristus itu bagi kita pada zaman ini? Seorang yang bernama Vincent Taylor, di dalam bukunya The Atonement in New Testament Teaching, dia mengatakan, menjelaskan bahwa darah Kristus itu hampir 3 kali lebih sering disebutkan di dalam Perjanjian Baru dibandingkan dengan kata salib Kristus. Dan 5 kali lebih sering dibandingkan dengan kata kematian Kristus. Kutipan ini menunjukkan betapa pentingnya darah Kristus dalam teologi Perjanjian Baru khususnya, di mana darah Kristus itu selalu mengacu kepada pemahaman yaitu adanya satu karya Kristus di atas kayu salib, di mana Kristus benar-benar mencurahkan darahnya di atas kayu salib dan mati sebagai kurban persembahan. Dan darah Kristus itu memiliki kuasa menebus segala dosa manusia dari segala zaman. Kalau kita membaca Perjanjian Baru, inilah intinya Bapak Ibu, tentang darah Kristus itu. Orang-orang yang percaya kepada Kristus sebagai juru selamat pasti diampuni dosanya, sebab segala hutang dosanya dibayar lunas oleh darah Kristus. Sebagai orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus, atau pada malam hari ini ada rekan-rekan yang mungkin meragukan keselamatannya,
Atau mungkin pada hari ini ada yang ingin belajar tentang kekristenan. Kita perlu mengerti tentang apa arti darah Kristus ini. Yang sangat penting ini. Di mana darah Kristus itu mengacu pada karya Kristus di atas kayu salib. Untuk apa? Untuk menebus segala dosa manusia dari segala zaman. Apakah Anda masih meragukan tentang hal ini? Ibu Bapak, kita akan melihat dua bagian ayat Alkitab yang menjelaskan dengan begitu tegas di dalam 1 Korintus pasal 6 ayat 20, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar, karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Paulus berbicara tentang dosa-dosa manusia di segala zaman. Dosa manusia yang ada di dunia ini telah dibeli dan harganya telah dilunasi oleh Tuhan Yesus. Demikian juga di dalam 1 Korintus 7 ayat 23 dikatakan, kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar, karena itu janganlah menjadikan dirimu sebagai hamba manusia. Ibu bapak dan sahabat muda, dikatakan dibeli, itu dalam arti literalnya, yang berasal dari kata agurazo, itu membeli seseorang dari perbudakan dengan harga tertentu. Artinya kita dibeli dari perbudakan dosa melalui darah Kristus itu. Ini menegaskan bahwa kita telah dibeli dari perbudakan dosa, dan yang membayar harganya itu adalah Yesus dengan darahnya sendiri. Oleh karena itu, makna kesimpulan yang dapat kita ambil dari kata darah Kristus dan kemudian mengacu kepada 1 Korintus pasal 6 dan pasal 7 tadi. Bapak Ibu, kita jelas dikatakan dibeli berarti kita ditebus dari perbudakan dosa dan kini menjadi milik Kristus. Jadi pada waktu kemudian kita dibeli, maka kemudian kita berubah status, kita bukan jadi budak dosa, tapi kita menjadi milik Kristus. Lunas dibayar berarti harga tebusan telah dibayarkan secara penuh oleh darah Kristus, bukan dengan emas atau perak, tetapi dengan sesuatu yang jauh lebih mahal. Bapak Ibu bisa bayangkan seorang tahanan atau seorang yang harus ada di penjara seumur hidup, tiba-tiba mendapatkan gerasi dari presiden. Seharusnya dia yang dihukum mati, tetapi ada seseorang yang menggantikannya. Itulah, Bapak Ibu, sesuatu kegembiraan dan kesukacitaan bagi kita. Tetapi pada hari ini, kita harus mengalami kematian kekal akibat dosa kita. Siapa yang menggantikan? Yang memberikan kepada kita kepastian jaminan keselamatan, karena kita tidak akan mengalami lagi. Saudara, itulah Yesus Kristus, Allah yang berinkarnasi menjadi manusia. Luar biasa, bukan? Oleh karena itu, seorang yang bernama Robert Patterson mengatakan begini, tujuan Kristus berinkarnasi menjadi manusia adalah membeli jemaat dengan darahnya sendiri. Oh, luar biasa. Tujuan dia berinkarnasi menjadi manusia itu adalah membeli jemaat dengan darahnya sendiri. Leon Morris juga mengatakan, disinilah gambaran yang begitu utuh, pembelian, yaitu jemaat dibeli seperti dalam transaksi komersial, seperti kita membeli sesuatu di berbagai aplikasi media sosial. Dengan darah Kristus kita itu dibeli. Yang dimaksudkannya oleh jemaat itu menjadi milik Kristus dengan harga yang mahal. Karena apa? Karena untuk keselamatan Kristus, keselamatan kita, Kristus itu mencurahkan akan darahnya. Ibu bapak dan sahabat muda, tentu kalau kita melihat akan hal ini, kita bersyukur luar biasa ya. Kristus itu berkorban bagi kita. Tetapi saya juga ingin untuk menyampaikan satu kalimat yang begitu menggelitik saya, yang disampaikan oleh Ellen Stips yang berkata demikian. Darah itu merupakan sebuah tanda kasat mata dari kehidupan yang diakhiri secara kejam. Artinya, pada waktu Kristus itu memberikan darahnya yang secara kasat mata bisa dilihat, memang darahnya itu tercurah.
itu berasal dari satu kehidupan seorang anak Allah yang berinkarnasi menjadi manusia, yang dimana hidupnya itu kemudian diakhiri dengan kekejaman manusia menyalibkan dia. Tetapi Ellen Stipp juga mengatakan, darah merupakan tanda hidup. Oh, ternyata luar biasa. Darah itu yang memberikan tanda hidup. Entah dalam pemahaman diserahkan atau diambil di dalam kematian, tetapi darah itu menghidupkan kita. Yang mengalami kematian kekal, mengalami kehidupan yang kekal. Ibu, Bapak, dan sahabat-sahabat muda, oleh karena itu, di dalam kehidupan kita ini, pemberian yang terbesar itu, Ibu Bapak, itu diberikan oleh Tuhan Yesus. Dia memberikan nyawanya demi sahabat-sahabatnya, yaitu kita semua yang mendapatkan anugerah Tuhan. Yohanes mengatakan tidak ada kasih yang lebih besar daripada ini, yaitu seorang yang memberikan nyawanya demi sahabat-sahabatnya. Oleh karena itu sangat tepat bila Paulus melukiskan tentang kasih Allah kepada sahabat-sahabatnya ini dalam Efesus pasal 3 ayat 18 yang dikatakan demikian. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan semua orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus. Satu kasih yang tidak tergambarkan. Satu kasih yang dikatakan begitu lebar, panjang, tinggi, dan dalamnya. Semua itu dicurahkan, diberikan kepada kita. Sebagai refleksi pada hari ini, Bapak Ibu, dan sahabat-sahabat muda. Kejahatan terbesar di muka bumi ini adalah mengambil hidup atau darah seorang sahabatnya yang sangat mengasihinya, bahkan sampai membunuhnya. Apakah saudara setuju dengan pendapat ini? Kejahatan terbesar di bumi adalah mengambil hidup seorang anak Allah yang menganggap kita sebagai seorang sahabatnya. Darah seorang sahabat yang mengasihinya, diambil semuanya. Bahkan dikatakan sampai tega untuk membunuh secara beramai-ramai. Kalau kita setuju, Bapak Ibu, ini merupakan satu kejahatan yang terbesar bagi kita. Maka di dalam kalimat berikutnya, dalam refleksi hari ini, siapakah saudara yang mengambil hidup atau darah seorang sahabat yang sangat mengasihinya, bahkan sampai membunuhnya? Itulah keberadaan kita, saudara. Inilah kondisi kita sebenarnya di dalam kehidupan realitas yang tidak terbantahkan. Kita adalah orang yang berdosa. Pertanyaan yang kita ajukan adalah, mengapa harus Kristus mencurahkan darahnya bagi para sahabatnya untuk pengampunan dosa? Menarik sekali, ada seorang yang bernama Anselm. Itu di dalam bukunya mengatakan seperti ini. Mengapa pengampunan dosa harus melalui Kristus? Adalah pantas kalau sebagaimana kematian masuk ke dalam umat manusia melalui ketidaktaatan seseorang. Kalau kita tahu itu adalah Adam dan Hawa. Maka hidup kita seharusnya dipulihkan melalui ketaatan seseorang, yaitu melalui Kristus. Dan sebagaimana dosa yang menyebabkan hukuman kita berasal dari seseorang perempuan, yaitu Hawa, maka asal-usul pembenaran dan keselamatan kita dilahirkan dari seorang perempuan, yaitu Yesus dari kandungan Maria. Juga bahwa iblis yang mengalahkan orang yang ia perdaya untuk makan dari sebuah pohon. Itu mau makan dari buah dari pohon yang ada di Taman Eden itu. Seharusnya demikian juga ia sendiri dikalahkan oleh seorang manusia melalui penderitaan yang disebabkan oleh pohon yang iblis timbulkan. Melalui penderitaan di atas kayu salib. Ibu Bapak, di dalam kehidupan kita, kita tahu itu Kristus yang harus mencurahkan darahnya. Nah, mengapa
harus melalui pencurahan darah. Ibrani 9 ayat 22 itu mengatakan, menurut hukum Taurat, segala sesuatu disucikan dengan darah, dan tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Jadi Bapak Ibu dan sahabat-sahabat muda, pengorbanan Kristus melalui darah Kristus sebagai sarana penebusan itu berkaitan erat dengan hukum Musa, atau dengan kata lain merupakan penggenapan sistem kurban di dalam perjanjian lama. Setahun sekali para imam itu melakukan upacara persembahan korban darah binatang di mezbah bait Allah untuk penghapusan atau pengampunan dosa manusia. Penumpahan darah binatang ini terbatas keefektifannya, sehingga harus diulang berkali-kali karena memang manusia itu jatuh dalam dosa berulang-ulang kali. Upacara ini sebenarnya menjadi bayangan dari persembahan satu kali untuk selama-lamanya, yang secara sempurna dilakukan Yesus di atas kayu salib, sebagaimana tertulis dalam Ibrani pasal 7 ayat 27 dan Ibrani 10 ayat 1-4, di mana di dalam dua bagian Alkitab ini ditegaskan sekali, kurban sudah dipersembahkan, maka tidak diperlukan lagi darah lembu dan domba itu sendiri. Saya akan bacakan satu bagian saja dari Ibrani 7 ayat 27. Ia tidak seperti imam-imam besar itu, yaitu Yesus. Tidak seperti imam besar itu, yang setiap kali harus mempersembahkan korban untuk dosanya sendiri, dan sesudah itu barulah untuk dosa-dosa umatnya. Sebab hal itu telah dilakukannya satu kali untuk selama-lamanya, ketika ia mempersembahkan dirinya sendiri. Jadi dalam bagian ini jelas Tuhan Yesus itu mempersembahkan dirinya satu kali untuk selama-lamanya. Oleh karena itu, Ibu Bapak dan sahabat muda, darah Kristus adalah darah yang kudus. Sempurna. Karena apa? Itu benar-benar membayar lunas akan dosa kita secara sempurna. Dan darah itu tidak ternilai harganya. Darah Kristus adalah darah yang kudus, sebab Kristus tidak berdosa. Kita melihat 2 Korintus pasal 5 ayat 21. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Darah Kristus, darah kudus, sebab Kristus tidak berdosa. Darah Kristus adalah darah yang kudus, sebab darahnya itu berasal dari Allah sendiri. Mari kita akan melihat di dalam Kisah Rasul pasal 20 ayat 28. Jagalah dirimu dan jagalah seluruh kawanan, karena kamulah yang ditetapkan oleh Roh Kudus menjadi pengawas untuk mengembalakan jemaat Allah yang diperoleh dengan darahnya sendiri. Diperoleh darah Allah itu sendiri. Oleh karena itu darah Kristus adalah darah yang begitu kudus. Darah Kristus adalah darah yang kudus, sebab darah Kristus mampu menyucikan dari segala dosa. Mari kita lihat 1 Yohanes pasal 1 ayat 7. Jika kita hidup di dalam terang, sama seperti Dia ada di dalam terang, kita mempunyai persekutuan seseorang dengan yang lain. Dan darah Kristus anaknya itu menyucikan kita dari segala dosa. Oleh karena itu Ibu Bapak, kita melihat ini adalah darah kudus yang begitu sempurna. Dan darah yang kudus ini juga adalah darah yang mahal. Mari kita lihat dalam 1 Petrus pasal 1 ayat 18-19. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba, yang tak bernoda dan tak bercacat. Ibu Bapak, darah Kristus adalah darah yang mahal. Darah Kristus adalah suci. Darah Kristus adalah darah yang begitu berharga, yang tidak ternilai harganya bagi keselamatan kita. Oleh karena itu, jangan sia-siakan darah Kristus. Janganlah hidup kompromi dengan dosa. Jangan meremehkan anugerah keselamatan. Itu pesan saya. Karena darah Kristus itu begitu berharga.
suci, kudus, dan sempurna. Jangan sia-siakan darah Kristus. Jangan hidup kompromi dengan dosa. Jangan meremehkan anugerah keselamatan Allah. Tentunya kita ingin tahu dampak penumpahan darah Kristus bagi hidup kita. Ada 5 anugerah besar dampak penumpahan darah Kristus bagi hidup kita. Yang pertama, pengampunan dosa. Itu ada di dalam Efesus pasal 1 ayat 7. Sebab di dalam Dia kita beroleh penebusan, pengampunan melalui darahnya, yaitu pengampunan atas pelanggaran menurut kekayaan anugerahnya. Luar biasa, bukan? Kemudian pendamaian dengan Allah, Roma 5 ayat 9. Terlebih lagi karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darahnya, kita pasti akan diselamatkan melalui Dia dari murka Allah. Luar biasa. Kita diselamatkan melalui Dia dari murka Allah supaya kita didamaikan kembali dengan Allah. Kemenangan atas kuasa setan. Wahyu 12 ayat 11. Mereka mengalahkan dia, yaitu setan, oleh darah anak domba dan oleh perkataan kesaksian mereka. Karena mereka tidak mengasihi nyawa mereka sampai harus masuk menghadapi maut. Ada kuasa di dalam darah Kristus mengalahkan akan kuasa setan. Hidup sebagai manusia baru dalam kekudusan. Ibrani 9 ayat 14. Terlebih lagi darah Kristus yang melalui roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tak bercacat, akan menyucikan hati nurani kita dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia, supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Hidup kita itu akan diperbarui karena Dia menyucikan hati nurani kita melalui darah Kristus, supaya kita hidup sebagai manusia baru di dalam kekudusan. Dan yang kelima, memiliki hak untuk memiliki relasi yang intim dengan Allah. Ibrani 10 ayat 19. Jadi saudara-saudara, kita sekarang dengan penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus oleh darah Kristus. Bapak, Ibu, dan sahabat-sahabat muda, darah Kristus telah dicurahkan. Tapi bagaimanakah respon kita pada saat ini? Apakah kita hanya menganggap sebagai suatu cerita yang kita dengar setiap menjelang Jumat Agung atau Paskah? Atau kita menganggapnya sebagai satu berita yang biasa? Ataukah justru kita mendengar pada malam hari ini tentang darah Kristus? Itu adalah satu darah yang kudus, sempurna, dan tidak bernilai, yang tidak ternilai harganya, akan mengubah hidup kita, mengubah cara hidup kita. Jika darah Kristus begitu mahal, apakah kita masih hidup sembarangan di dalam dosa? Apakah kita masih kompromi dengan dosa yang seharusnya kita yang sudah ditebus oleh Yesus Kristus melalui darahnya yang kudus? Jika Kristus telah membayar harga tertinggi, mengapa kita masih hidup seperti orang yang belum ditebus oleh Kristus? Jika darah Kristus telah menguduskan kita, apakah kita hidup sebagai orang yang kudus? Dalam dunia yang semakin gelap dan penuh godaan, apakah kita menjaga kekudusan kita? Apakah hidup kita mencerminkan syukur atas darah Kristus, atau kita malah meremehkannya dengan hidup seenaknya kita sendiri, bagi diri kita sendiri, dan hidup serupa dengan dunia? Jika darah Kristus adalah jalan keselamatan, apakah kita sudah memberitakan Injil? Masih banyak orang yang belum tahu apakah ada darah Kristus yang menyelamatkan mereka. Masih banyak orang yang belum percaya. Apakah kita diam saja sementara ada jiwa-jiwa yang sedang menuju kepada kebinasaan? Hari ini, Ibu Bapak dan sahabat-sahabat muda, saya mengajak Anda semua untuk mengambil waktu sejenak. Biarkan kebenaran ini meresap di dalam hati Anda. Jika Anda sadar bahwa selama ini Anda masih berkompromi dengan dosa, datanglah kepada Tuhan. Datanglah kepada Tuhan. Datanglah kepada Tuhan.
Jika Anda belum hidup sebagai saksi Kristus, mintalah kepada Roh Kudus. Mintalah kepada Roh Kudus. Mintalah kepada Roh Kudus. Jika Anda belum mengenal Kristus dan Anda ingin diselamatkan, dosa Anda disucikan melalui darah Kristus. Hari ini, berserulah kepada Tuhan Yesus. Berserulah kepada Tuhan Yesus. Berserulah kepada Tuhan Yesus. Aku mau percaya Engkau sebagai juru selamat pribadiku. Amin. Baik, amin. Terima kasih Pak Bambang untuk kebenaran yang sudah disampaikan ini sangat lengkap. Tadi saya melihat, mendengar, dan juga beberapa hal yang kiranya buat teman-teman ini poin-poinnya 5 hal yang luar biasa yang mengingatkan kita, dan bukan hanya mengingatkan kita, ini ada sesuatu yang baru gitu ya Pak. Ketika pertanyaannya adalah, kalau ketika kita sudah mendengar materi ini Bapak, Ibu, Saudara, dan rekan-rekan muda, apakah boleh kita menyimpulkan Pak bahwa ada kepastian dalam keselamatan, ya, dalam konteks ini tidak bisa hilang begitu Pak? Ya, ini adalah keunikan ajaran Kristen. Sesuatu yang luar biasa, di mana kalau kita melihat di dalam Alkitab, itu ada satu hal yang tidak boleh kita lupakan, bahwa untuk menyelesaikan dosa ternyata tidak bisa dengan kekuatan manusia. Tidak bisa dengan kekuatan manusia. Kenapa? Karena manusia yang berdosa bagaimana mungkin menyelamatkan dirinya yang berdosa? Tidak ada korban yang begitu sempurna. Nah, oleh karena itu melalui darah yang kudus, yang sempurna dan tidak ternilai ini merupakan satu jaminan yang benar-benar yang harus kita hayati. Bahwa di dalam kehidupan kita telah dibayar lunas, kita telah dibeli dari perbudakan dosa, kita menjadi milik Kristus. Dan kalau sudah menjadi milik Kristus, maka Kristus itu akan memelihara hidup kita sampai pada kekekalan. Oleh karena itu, di dalam kekristenan, kepastian keselamatan itu bukan sekedar janji, tetapi sekali lagi, itu sudah dijaminkan melalui kematian Kristus di atas kayu salib. Jadi bukan sebuah janji ya, tetapi sudah terjamin karena Kristus sudah mati di atas kayu salib, mencurahkan darahnya untuk membeli dosa, membayar harga dosa yang harus dibayar lunas dari manusia segala zaman. Nah, itu kepastiannya, Pak. Ini keunikan kekristenan. Baik, jadi sudah dijamin ya Pak, bukan hanya sekedar janji saja, tapi sudah dijamin di dalam Kristus. Ini pernyataan yang kuat. Nanti izin boleh saya kutip begitu ya, kalau saya menyampaikan renungan atau firman Tuhan. Karena ini yang seringkali jadi orang klaim tentang janji Tuhan, menantikan janji Tuhan, padahal dalam konteks yang paling dalam adalah janji itu bukan hanya sudah diberikan, tapi sudah digenapi. Terima kasih sekali Pak. Nah, kalau begitu Pak, kalau hari ini Pak, ada di antara kita yang mendengar lalu ada sesuatu yang ragu, yang seringkali biasanya secara umum ya saya mengalami, aduh dosa-dosa juga saya masih banyak nih, saya melakukan ini dan itu gitu ya. Nah, apakah kalau ada orang-orang yang masih ragu terhadap keselamatan, apa yang bisa dilakukan untuk keselamatan itu jadi satu jaminan yang juga diperoleh dalam kehidupan seseorang, Pak? Ya, yang pertama, kasih Kristus tadi sudah digambarkan betapa dalamnya, tingginya, dan lebarnya kasih Kristus itu yang luar biasa. Itu dasarnya, ya. Satu dasar yang begitu hebat, yang saya pikir ya pada waktu saya mempersiapkan bagian ini, saya itu terenyuh ya, di dalam diri saya itu melihat Kristus itu kok sampai mati di atas kayu salib, begitu mengenaskan. Tetapi dasarnya itu adalah bagaimana kasih Kristus itu betapa luasnya, lebarnya, dalamnya, dan tingginya, itu tidak terukur. Sehingga dia mau berinkarnasi menjadi manusia untuk menyelamatkan akan manusia. Oleh karena itu tidak perlu ragu di dalam diri kita. Siapapun diri kita, maka Kristus itu menaruh hati. Untuk apa? Untuk menyelamatkan kita. Kita melihat beberapa contoh di dalam Alkitab. Misalnya Paulus, seorang penganiaya jemaat. Oh, bayangkan, itu ada orang yang mau percaya pada Tuhan Yesus, digebukin, bahkan kemudian ada yang dirajam batu. Itu kan berarti orang ini berbuat menyakiti hati Tuhan Yesus betapa luar biasanya.
penganiayaan. Dia lakukan orang Kristen itu, disikat semua sama dia. Tapi Tuhan itu luar biasa. Melalui anugerahnya, Tuhan menampakkan diri kepadanya. Dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan Yesus yang dia aniaya itu. Dan pengikut-pengikut Tuhan Yesus yang dia aniaya itu. Dia berjumpa sendiri. Dia mendapatkan pengampunan dosa. Dan akhirnya, dia menjadi seorang duta Injil. Mengabarkan Injil. Bukan hanya di Asia, sampai ke Eropa dan kemana-mana. Saya kalau melihat akan hal ini, tidak ada dosa seberat apapun yang tidak bisa diampuni oleh darah Kristus. Tidak ada. Oleh karena itu kepada Bapak, Ibu, dan sahabat muda yang hari ini sedang bergumul dengan dosa-dosa. Saudara merasa tidak mampu untuk keluar dari sana. Berserulah kepada Tuhan Yesus. Berserulah kepada Tuhan Yesus. Berserulah kepada Tuhan Yesus. Ampuni saya, ampuni saya. Ini bukan janji. Yesus sudah mengenapi pengampunan itu di atas kayu salib. Tuhan Yesus tidak disalib berikutnya, Bapak Ibu. Sudah disalibkan 2000 tahun yang lalu. Dia sudah membayar lunas hutang-hutang dosa Anda dan saya pada hari ini. Oleh karena itu di dalam diri kita yang mengalami keraguan, yang mungkin pada saat ini juga mengatakan, saya diselamatkan atau tidak. Saudara tidak bisa mencari keselamatan di tempat lain. Itu saudara akan terus ragu-ragu. Karena tidak ada jaminan. Tapi di dalam Kristus, saudara sudah mendapatkan jaminan. Jaminan itu benar-benar sudah dilakukan oleh Tuhan Yesus di atas kayu salib. Saudara tidak perlu ragu. Sekali selamat, tetap akan selamat. Tidak ada kata semoga di dalam kekristenan untuk selamat dan masuk surga. Saudara percaya, saudara yakin, maka saudara pasti selamat, saudara pasti akan masuk surga. Demikian Pak Febi jawaban saya. Baik. Wah, terima kasih Pak Bambang menguatkan kita juga dan memanggil kita nih teman-teman buat melihat, ya saya percaya bahwa firman Tuhan adalah ya perkataan Tuhan, sehingga kalau hari ini teman-teman mendengar dan ada gerakan dari yang kita percaya juga bukan hanya keputusan ya, oke saya mau percaya Yesus bukan karena apa yang sudah kita pikirkan, tapi karena firman Tuhan dan Roh Kudus bekerja. Jadi jangan berlama-lama ambil keputusan untuk menaruh harapan dan hidup hanya di dalam Tuhan Yesus yang bukan saja berjanji, tapi sudah menempatinya dengan bukti. Terima kasih Pak Bambang malam hari ini sudah menolong kita semua untuk memberitahu kita sebuah pengetahuan Alkitab yang dalam, tetapi juga bukan hanya sekedar pengetahuan, tapi juga refleksi dan juga panggilan untuk kita bersama. Karena penentuannya saat ini dan sekarang waktu kita di muka bumi untuk menghadapi kekekalan. Pak Bambang, saya persilakan kalau ada closing statement dari Bapak, dan saya rindu Bapak juga menolong kita menutup dalam doa, Pak. Ya, saya akan menutup satu closing statement saya adalah dengan satu hal yang saya benar-benar merasakan di dalam hidup saya. Pernah mendengarkan satu kata dari seorang pendeta yang mengatakan kepada saya. Dia mengatakan, Tuhan Yesus itu tidak memandang engkau berasal dari mana, dari suku mana, dari kalangan mana, dari status sosial seperti apa. Tidak. Tapi Tuhan Yesus datang kepada setiap orang, apapun keberadaan orang itu. Dia ingin datang untuk memberikan darahnya yang kudus itu. Menyelamatkan orang-orang di muka bumi ini. Saudara, pada hari ini Tuhan Yesus juga menawarkan pada saudara keselamatan. Pengampunan dosa. Apakah Anda mau datang kepadanya saat ini? Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Engkau mencurahkan darah-Mu yang kudus, sempurna, dan tidak ternilai harganya ini untuk kami yang berdosa.
Berikan kepada kami ya Tuhan, satu kesempatan pada hari ini merenungkan bagian ini dengan pimpinan dari arah Roh Kudus. Mungkin kami mendengarkan firman Tuhan sampai di sini dan pemaparan sampai di sini. Tapi kami merindukan Roh Kudus terus bekerja di dalam diri kami, agar kami benar-benar mengalami satu perubahan hidup, perubahan di dalam keyakinan kami semakin teguh dan kokoh bahwa Tuhan Yesus adalah Juru Selamat pribadi kami. Inilah kerinduan kami ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami menaikkan doa kami. Amin. Amin. Sekali lagi terima kasih untuk Pendeta Bambang yang sudah sungguh memberkati kita. Dan teman-teman jangan lupa untuk kirimkan video ini kepada teman-teman di sekitarnya, saudara, kerabat, famili yang juga sungguh rindu untuk mengasihi Tuhan dan mengenal Tuhan. Saya Feby dan Pendeta Bambang, serta kerabat yang melayani di balik layar kami undur diri. Tuhan Yesus berkati kita semua. Amin.